hadza mali khudh syatrahu, ini juga harta kekayaanku, ambil separuhnya. Bagaimana cara mempertahankan ukhuwah itu, polarisasinya yang benar itu? Ayat 11, ayat 12 menjelaskannya. Yang kedua apa? Tidak boleh mencela. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu cela diri kamu. Ada orang yang mau mencela dirinya sendiri. Saya memang jelek, saya memang bodoh. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihuda, amma ba'du. Para alim ulama yang saya cintai, tokoh masyarakat yang saya banggakan, para pejabat pemerintah, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini saya kembali dapat bersilaturahim, bermuwajahah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan silaturahim kita dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tausiah singkat pada malam hari ini saya beri judul dengan menjaga dan memupuk persaudaraan. Kita semuanya bersaudara. Bersaudara dalam bahasa Arab disebut dengan ukhuwah, persaudaraan. Arti daripada ukhuwah adalah mereka yang merasa ada hubungan satu dengan lainnya untuk saling memperhatikan. Maka memperhatikan, saling memperhatikan adalah pesan inti daripada persaudaraan itu. Mereka yang merasa ada hubungan karena agama, hubungan karena bahasa, hubungan karena daerah, hubungan karena keturunan, sekandung, sebapa, seibu, sepersusuan, hubungan karena profesi, hubungan karena ada ikatan persaudaraan dari profesi kesehariannya. Ada ikatan dokter Indonesia, ada ikatan advokat Indonesia. Saya punya ikatan persaudaraan qori qoriah, hafiz hafizah Indonesia. Intinya semua yang merasa ada hubungan untuk saling memperhatikan. Yang punya ilmu bagikan ilmunya, yang punya harta kekayaan berikan kepada yang tidak mampu,
Yang punya kelebihan berikan kepada yang punya kekurangan. Itulah inti daripada persaudaraan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan kata-kata akhun, kata-kata ukhuwah, ikhwah itu puluhan kali. Membuktikan apa? Bahwa persaudaraan itu sangat penting buat kita. Persaudaraan itulah yang dilakukan pertama kali oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setibanya beliau dari Makkah Al-Mukarramah tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak membangun fisik terlebih dahulu. Yang dibangun adalah persatuan, ukhuwah. Karena persatuan, kesatuan, persaudaraan ini adalah satu kekuatan yang tidak ada tandingannya. Rasulullah persatu-saudarakan yang dari Mekah yang disebut dengan Muhajirun dengan yang ada di Madinah yang disebut dengan Al-Ansar, dipersaudarakan. Sebelumnya belum pernah bertemu mereka, hanya mendengar saja si A, si B. Mereka ketika hijrah ke Madinah, yang kaya raya tinggalkan semua kekayaannya, dibawa seperlunya saja, secukupnya saja. Maka mereka di dalam Al-Quran disebut dengan lil fuqara'il muhajirin, untuk orang-orang yang tidak punya. Siapa itu? Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal mereka itu konglomerat semuanya. Siapa yang tak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Umar ibn al-Khattab, Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi. Siapa yang tak kenal? Suhaib Ar-Rumi ketika dijegal oleh kaum musyrikin Makkah, dikatakan, wa anta ya Suhaib dakhalta Makkah biduni syai' wal an jama'ta amwalan katsira. Kamu wahai Suhaib, dulu ketika masuk Mekah bokeh, tak punya apa-apa. Sekarang kau sudah bisa mengumpulkan harta kekayaan yang luar biasa banyak. Mereka tanya, aina amwalukal an? Di mana harta kekayaanmu? Oh, kata Suhaib, kalian mau itu? Harta kekayaanku ada di sana, ambil semuanya. Biarkan aku hijrah bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Madinah, Rasulullah persaudarakan yang tadinya di Mekah konglomerat, kita kenal Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan dengan konglomeratnya Madinah namanya Sa'ad ibn Rabi'. Begitu dipersaudarakan, mereka menjadi satu. Mereka menjadi bagaikan memang sudah dipertemukan satu dengan lainnya, begitu kokoh kuat. Sa'ad ibn Rabi' terus membawa Abdurrahman bin Auf, sini dulu, aku perlihatkan kekayaanku padamu. Diajaknya ke daerah perkebunannya, peternaknya. Engkau lihat di sebelah kananmu sana, aku saksikan. Dia katakan, hadza mali, ini semua harta kekayaanku. Khudh syatrahu,
ambil olehmu separuhnya. Kau lihat di sebelah kirimu, ternyata lebih banyak lagi. Dia katakan, hadza mali khudh syatrahu, ini juga harta kekayaanku, ambil separuhnya. Kalau kita dikasih separuh, tambah sedikit lagi boleh enggak gitu kan? Ya, yang tertawa ini pengalaman. Sampai dia bilang, aku punya 2 orang istri, pilih salah satunya, aku akan ceraikan dia, kamu yang menikahinya. Kalau kita, kenapa enggak sekalian dua-duanya aja gitu kan? Ya, yang ketawa-ketawa ini pengalaman. Tapi apa jawabnya Abdurrahman bin Auf? Jawabnya dengan doa, barakallahu fi malika wa ahli. Semoga Allah senantiasa memberkahi harta kekayaanmu dan keluargamu. Aku datang tidak mencari harta, aku datang tidak mencari wanita, aku datang juga tidak mencari tahta. Aku datang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hijrahku untuk Allah dan Rasulnya. Maka kita sering mendengar hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amal itu sesuai dengan niatnya, dan seseorang apa yang diniatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia dapatkan itu. Tapi siapa yang hijrah karena ada tujuan dunia, ada wanita yang dikejar untuk dikawininya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang didapatkan dia hanya itu. Persaudaraan dibangun dulu. Kita akan kuat kalau persaudaraan kita kuat, utuh, kokoh. Kita akan bahas ayat 9, 10, 11, 12, 13 surah Al-Hujurat. Ya, insya Allah selesailah 2 jam kita, isyaknya jam 10 juga nggak apa-apa. Ya, amin. Laki-laki semangat, perempuan kok nggak ada suaranya ya. Ayat 9 surah Al-Hujurat menceritakan ada 2 suku bangsa Arab yang tidak pernah bersatu. Bertemu ribut, bertemu berkelahi. Tapi begitu Allah menceritakan persaudaraan, sudah tidak lagi bercerita suku. Persaudaraan itu bagi kita atapnya itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Ketika Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at
fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Begitu cerita bersaudara, Allah tidak katakan innamat ta'ifatani ukhtan, tidak, tapi innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka jaga, pelihara persaudaraan itu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ini ilmunya satu, ilmu munasabah. Dalam ilmu Al-Quran ada namanya ilmu munasabah. Hubungan ayat sebelum sesudahnya bagaimana? Begitu hebatnya Al-Quran. Ketika kita bertanya, ukhuwah itu perlu dipertahankan. Bagaimana cara mempertahankan ukhuwah itu? Polarisasinya yang benar itu. Ayat 11, ayat 12 menjelaskannya. Dimulai dengan apa? Karena ukhuwah tadi imaniyah, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kehormatan, panggilan kebesaran dan keagungan, panggilan keistimewaan. Sama nanti ketika kita puasa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba, diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Jawabnya, yang memanggil kalian dengan panggilan kehormatan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di dalam hadis, kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Diwajibkan. Diwajibkan, siapa yang mewajibkan? Kalau orang yang pondok dulu mabni lil majhul katanya. Ya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 ada dalam ayat 11, 3 lagi ada pada ayat 12. Yang pertama apa? La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum. Tidak boleh memiliki sifat sukhriyah. Sukhriyah itu saling mengejek, saling merendahkan dirinya orang lain. Tidak boleh, dilarang. Yang kedua apa? Tidak boleh mencela. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu cela diri kamu. Ada orang yang mau mencela dirinya sendiri. Saya memang jelek, saya memang bodoh. Ada? Tidak ada. Ini memberi pelajaran. Jangan kamu cela diri kamu. Maksudnya apa? Jangan suka mencela orang lain. Kalau suka mencela orang lain, nanti pada satu saat celaan yang pernah disampaikan itu kembali pada dirimu sendiri. Kalau kamu dicela orang, jangan marah. Dulu juga kamu pernah mencela orang lain. Wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh memberi gelar-gelar yang tidak baik, sebutan untuk saudara kita yang tidak baik. Apa sebutannya? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Manggil saudara kita, hei fasik, hei kafir, hei, tidak boleh. Panggillah dengan panggilan yang benar. Kalau ingin membedakan karena satu dengan lainnya ada kesamaannya, perbedaannya disebutkan, tidak apa-apa. Di daerah saya biasa itu.
Ada namanya alwi. Alwi banyak. Untuk membedakan satu dengan lain diberilah gelar. Alwi mana? Alwi kancil gitu. Karena kecil. Yang satu gede. Alwi mana? Alwi gajah. Iya. Ada lagi alwi ini badannya gede juga, tapi kemana-mana sering pakai topi koboi itu. Maka disebut alwi mana? Alwi koboi. Tidak apa-apa. Ada lagi yang tinggi hitam. Alwi mana? Alwi hitam. Ada lagi alwi putih. Tinggi juga dia. Disebut apa? Alwi putih. Nah apa-apa. Tapi jangan yang apabila dia dengar sebutan gelar yang kita berikan, dia marah. Nggak boleh. Boleh minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah tua begini, kadang-kadang serak dia kan, ya. Kalau masih muda dulu, tak ada minum-minum ini, tahan kita kan. Tapi kalau sudah tua ini, kadang-kadang serak minum, ya, lapar makan, iya, ngantuk tidur. Semuanya nikmat Allah, betul. Kita bisa minum, nikmat. Kita bisa makan, nikmat. Bisa tidur, nikmat. Maka orang yang sedang tidur jangan dibangunkan, jangan diganggu. Tidak boleh, karena dia sedang mendapatkan nikmat Allah. Kita waktu kecil-kecil, dunianya dulu kan belum ada spidol, belum ada stabilo, belum. Kalau ada teman kita yang tidur, cari arem. Tahu arem? Ditumbuk-tumbuk, dicoreng-coreng mukanya. Kata orang tua kita, jangan diganggu. Dia sedang mendapatkan nikmat. Nanti kalau ruhnya mau kembali, bingung ruhnya. Ini rumah saya atau bukan ini? Mau masuk, nggak jadi dia. Pergi dia, mati orang itu. Iya. Iya, tapi karena orang tua ini, anaknya ini kebetulan dari Polewali Mandar dia. Mondok di Jawa sana. Dia bilang, abah, nggak benar itu bah. Masalah ruh itu kan masalah Allah. Dari mana kamu tahu? Dia baca karena mondok. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, karena orang tua kan lebih pintar dari anaknya kan. Bukan begitu katanya. Maksudnya orang yang sedang mendapatkan nikmat jangan diganggu. Biarkan dia rasakan nikmat itu. Iya kan? Jadi kalau orang sedang ceramah-ceramah, dia ngantuk-ngantuk tidur, jangan diganggu, biarin aja. Bapak pengalaman. Dia sedang dapat nikmat, jangan diganggu kan? Biarkan. Iya. Maka dalam Islam itu antara mati dengan tidur itu beti. Tahu beti? Beda-beda tipis saja dia. Kalau tidur itu dia mati tapi bangun lagi. Tapi kalau mati itu tidur tidak bangun lagi. Iya kan? Iya. Maka bagi kita orang yang beriman, kalau cerita mati, tidak perlu takut. Mati itu nikmat. Iya kan? Yang takut itu yang tidak punya persiapan.
Mikir dia, saya sudah capek-capek cari duit saya kemana nanti? Saya punya rumahnya bagus, sudah saya bangun. Kalau saya mati, rumah ini siapa yang kuasai? Saya punya mobilnya 30. Rodanya berapa? Siapa yang akan kuasai? Sampai terpikir, istri saya cantik, pinter, siapa yang akan kawini? Karena imannya tidak kuat. Tapi kalau imannya kuat, ngapain diributkan itu? Karena kematian itu mempercepat pertemuannya dengan yang paling dicintainya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling dicintainya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mati itu tidak diurut sesuai dengan namanya, A, B, C sampai Z gitu kan. Tidak begitu. Kalau berurutan dengan A, saya duluan. Ya, tapi Allah tahu Pak Agil masih suka ceramah, janganlah lambat-lambat aja lalu. Iya kan? Iya. Ya, maka kematian itu rahasia Allah. Kita tidak tahu. Kemarin kita baru berapa hari yang lalu pergantian tahun 2022 menjadi 2023. Walaupun kita tidak merayakannya, tapi di balik itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, saya baca tadi, itu pertanda kebesaran dan keagungan Allah. Ada pelajaran buat kita. Pergantian tahun itu, umur kita bertambah atau berkurang? Berkurang, bukan bertambah. Kalau yang hitungnya bertambah, keliru dia. Itu sudah ada korting 1 tahun, 1 angka, bukan bertambah 1 angkanya yang bertambah, tapi umurnya sudah berkurang. Syukur, iya kan? Yang keempat, 3 lagi ada dalam ayat 12. Dimulai, ya ayyuhalladzina amanu lagi. Apa yang pertama? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hindari oleh kalian prasangka, karena prasangka itu sebahagiannya adalah dosa. Jangan buruk sangka. Yang dianjurkan husnuzon, berbaik sangka. Nabi juga ingatkan, iyyakum wazzanna fa inna zanna akdzabul kadzibi. Hindari oleh kalian prasangka, karena prasangka itu lebih berbahaya daripada dusta. Yang kelimanya, wala tajassasu. Jangan suka ngorek-ngorek kesalahan orang, kekurangan orang. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, tidak ada. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu. Yang kurang kita tambah, yang lebih kita berikan kepada yang lain. Oh, si fulan pinteran sedikit, kasihkan sama orang. Jangan karena pinternya terus nyalain orang, akhirnya ribut satu dengan lainnya. Kata Ustaz tadi itu, bangsa ini itu akan hancur kalau tidak ada perhatian sama satu sama lain, menjadikan persaudaraan itu kokoh. Biar kita berbeda, tapi kita tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Iya kan? Yang keenam apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak boleh gunjing saudara kita, ngumpetin saudara kita, gosip saudara kita. Kenapa?
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Mau kamu memakan daging saudara kamu yang sudah menjadi bangkai? Pasti kamu tidak mau. Zikru akhaka bima yakrah, menyebut saudara kita dengan yang tidak dia senangi, itu sudah mengumpat. Maka hati-hati, rajin sholat subuh di masjid syuhada ini. Pulangnya baru keluar pintu sana, kamu dengar, tahu enggak si A itu? Yang mana? Oh yang itu, tahu enggak? Wih, jelek betul itu. Itu wah, betul. Ikut dia. Iya kan? Betul, saya tahu juga begitu. Sudah ada persekongkolan. Yang tadi capek-capek sholat subuh, baca Quran, habis karena itu. Iya kan? Nah, maka Allah ingatkan ayat 13-nya, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallaha. Ngapain kita mau ribut? Sementara kakek kita satu, Adam, ibu kita satu, Hawa. Memang Allah sudah jadikan kita itu bersuku-suku, berpuak-puak. Bangsanya banyak, agamanya pun banyak, tradisinya pun berbeda-beda. Iya kan? Kenapa kita ributkan? Apalagi Indonesia. Saya ceritakan dalam sebuah seminar internasional di Punjab, di Pakistan, bagaimana Indonesia kok bisa tenang, kerukunannya bisa terjaga, sementara pulaunya begitu banyak. Saya ceritakan, pulau Indonesia itu berapa banyaknya? Berapa? 18.110. Bahasanya berapa? Iya, kita ceritakan itu, Allahu Akbar gitu. Hebat Indonesia kan? Iya, kita jadi contoh. Ya, kulit boleh beda, tapi hati kita satu. Mazhab boleh beda, tapi kita satu. Pola pikir kita boleh beda, tapi kita satu. Maksudnya saling menghormati perbedaan itu. Yang tidak menghormati perbedaan itu karena dangkalnya ilmu pengetahuan. Tapi kalau dia ilmu pengetahuannya dalam, dia hormati ada perbedaan. Oh iya, dia memahami ayat itu begini, aku memahaminya begini. Oh dia mazhabnya itu, saya mazhabnya ini. Kalau dia pinter. Tapi kalau dia masuk kelompok yang oleh orang Betawi disebut dengan minal begoin, minal begoin artinya diajak ngomong maunya dia aja. Kita ajukan argumentasi kita, enggak. Satu, lakum dinukum, enggak bisa ketemu kita. Artinya kita tidak menghargai persaudaraan itu. Nah, kita jaga ini supaya kita tetap rukun, saling menghormati. Ya, maka agama kita ngajari yang tua dihormati oleh yang muda, yang punya menghormati yang tidak punya, yang pandai menghormati yang kurang pandai, yang kaya ngayomi yang tidak punya, yang miskin. Selesai, aman dunia ini. Ada salah-salah, maklum. Yang namanya lidah ini kan tidak bertulang. Kadang-kadang salah ngomongnya, maafin saya. Iya kan? Selesai, aman. Nggak ada ribut-ribut kita. Karena kita bisa memahami persaudaraan itu.
dengan apa yang kita miliki, menghargai apa yang dimiliki oleh orang lain. Terus apa, salat isya dulu? Salat isya masih berapa lama? Hah? Cukup ya? Sudah masuk isya sudah. Sudah ya? Oh, kalau gitu saya qasidah aja ya. Bisa dulu. Iya. Qasidah aja ya, biar lanjut sholat nanti ya. Iya, biar ya 10 menit lah. Iya kan? Iya.